Salah satu tantangan dari perfilman kita di Indonesia menurutku juga karena banyak pembajakan ya. Jadi orang banyak eksplorasi soal cerita-cerita yang mungkin jangan terlalu dipaksakan tapi dekat dengan kita sebagai relate ya? Iya. Halo Smart People, kembali lagi di podcast Ngobrol Delete episode ke-63. Kali ini kita akan membicarakan soal perfilman atau industri film yang terjadi terutama di Indonesia ya. Belakangan ini kita disuguhi banyak film-film bagus dan tayangan-tayangan menarik yang bisa kita simak tidak hanya di bioskop tapi juga di layar-layar HP kita ataupun layar laptop kita. Nah, bersama saya sudah ada Ahmed. Halo Ahmed, apa kabar? Halo Mas Adat, apa kabar juga? Kita kemarin mungkin beberapa pekan yang lalu kita sempat ngomongin soal pemilu, Ahmed. Nah, tapi kita agak geser sedikit yang kali ini, topiknya lebih light mungkin. Kita akan ngomongin soal film. Nah, ini pengalaman Ahmed di film, bukan di industri film maksudnya. Tapi pengalaman untuk nonton film pertama kali yang di bioskop dulu deh, itu kapan? Yang seingat Ahmed. Pertama kali di bioskop seingatku itu Laskar Pelangi, Mas. 2008 ya berarti? Iya, waktu SD kalau nggak salah itu. Itu waktu itu kondisi bioskop di Ahmed kan dari Medan ya berarti? Iya, aku dari Medan. Nah, itu kondisi bioskopnya gimana? Apakah bagus atau banyak bioskopnya juga atau penontonnya gimana? Suasananya lah kira-kira. Kalau di Medan sendiri sih udah cukup banyak ya bioskop, Mas. Itu di dalam mall juga, jadi ya cukup bagus lah. Kalau Mas Adet di kapan pertama kali? Aku lupa. Tapi kayaknya SD mungkin ya. Tapi mungkin kira-kira mungkin 2004, 2005 kali ya sekitar. Itu di Kalimantan berarti? Iya, itu cuma ada satu waktu itu bioskopnya. Di Samarinda waktu itu. Oh, Samarinda. Di Bontang ya. Jadi filmnya aku lupa, tapi film horor. Kalau nggak salah ya judulnya. Bangku Kosong kalau nggak salah. Aku lupa, tapi itulah pengalaman. Aku lupa Bangku Kosong atau apa. Tapi kalau nggak salah film horor. Seingatku pertama kali aku nonton di bioskop. Dan pengalamannya kurang begitu menyenangkan ya karena filmnya jelek soalnya. Kurang terlalu bagus. Nah, tapi bioskopnya bagus. Bioskopnya bagus. Bioskopnya menurutku bioskop Indonesia bagus. Nah, menurut Ahmed bioskop di rata-rata bioskop di Medan bagus nggak? Rata-rata ya bagus sih, sama lah bentuknya. Pernah nonton di luar Indonesia nggak kalau bioskop? Luar Indonesia kayaknya belum pernah. Belum. Nah, soalnya kalau aku pribadi ngebandingin beberapa bioskop di luar Indonesia itu nggak lebih bagus daripada Indonesia, tapi lebih mahal. Beberapa lebih mahal. Kita tuh termasuk salah satu. Nah, kalau dibandingkannya dengan pendapatan, memang kita termasuk nggak imbang, termasuk dianggap mahal. Tapi kalau dibandingin apple to apple secara harga, kita termasuk murah sebenarnya bioskop dengan fasilitas bioskop yang dibandingkan negara-negara lain. Di negara apa aja tuh, Mas? Yang Mas pernah? India pernah. Oh, India pernah. India kurang. Sangat kurang. Terus di Singapura mungkin bagus ya. Di Thailand pernah lumayan, tapi katanya nggak di semua daerah di sana bagus. Di Malaysia juga pernah. Di sekitar Asia lah ya. Di antara itu mungkin Indonesia. Nah, nggak tahu kalau Eropa bagus, mungkin banyak lagi. Okay. Amerika katanya bahkan nggak bagus kalau di beberapa lini ininya. Nah, tadi ngomongin soal itu, pengalaman Ahmed nonton film itu gimana? Ngelihat film Indonesia kan, film Indonesia. Film Indonesia yang pertama kali. Salah satu film waktu itu sempat jadi film paling populer Indonesia atau film terlaris Indonesia di zaman itu. Itu tahun 2008 dia jadi film terlaris lumayan agak lama itu. Setelah itu dipecahkan oleh beberapa film lain. Nah, menurut Ahmed experience nonton film itu gimana? Laskar Pelangi. Aduh, yang pertama kali banget ya. Itu karena sama keluarga, sama sepupu mungkin. Jadi lebih ke ya itu buat ajang bonding aja sih, nonton sambil ya orang tua juga sambil bilang, "Oh, itu kalau mau jadi anak pinter tuh kayak dia gitu." Ya biasalah kayak kasih contoh. Karena itu karena itu film yang sangat keluarga ya. Jadi ditontonnya emang cukup oke kalau ditonton bareng orang tua gitu ya. Jadi kayak ngasih pembelajaran. Oke. Nah, tapi itu tadi pertanyaan kalau misalnya nonton film di bioskop. Nah, tapi kalau nonton film pertama selain non bioskop, Ahmed nonton pertama kali di mana? Masih ingat nggak? Pernah sih, ya
bajakan kayaknya juga pernah deh. Nah dulu tuh di Medan ada nggak rental DVD, rental kaset untuk nonton gitu? Rental kaset, setauku nggak ada kalau rental. Tapi kalau jual beli kaset bajakan tuh banyak. Oh ada, yang DVD gitu ya? DVD, Oke. Berarti itu juga jadi salah satu cara nonton ya waktu itu buat Ahmed juga ya? Ya itu salah satu cara. Waktu internet belum ada kayaknya waktu itu, berarti kan 2000. Maksudnya belum familiar digunakan lah. Ya? Masih zamannya pakai DVD, gitu-gitulah. Nah, aku sebenarnya mau ngomongin soal industri perfilman sekarang. Karena kalau kita lihat ya, mungkin dulu memoriku waktu kecil salah satu film yang akhirnya diproduksi lagi tahun ini, sequelnya, yaitu Petualangan Sherina. Karena Petualangan Sherina tahun 2000 mungkin atau 2001 kurang lebih. Itu film yang cukup revolusioner ketika masa itu. Karena bioskop tuh pada tutup, tapi dia muncul sebagai salah satu film yang bagus gitu ya, secara produksi dan secara cerita. Dan menurutku anak-anak di angkatan itu, anak SD mungkin atau SMP yang diangkat itu sangat mengenang film Petualangan Sherina sebagai salah satu bagian dari tumbuhnya industri film di Indonesia terutama. Nah kalau Ahmed ngelihat sebenarnya sekarang perfilman khususnya di Indonesia dulu nih, itu seperti apa sih? Kalau ngelihat dari film-filmnya lah, kualitas filmnya lah terutama. Kalau aku sebagai orang yang ya mungkin lumayan suka nonton walaupun nggak sering-sering banget, nggak terlalu memperhatikan detailnya, tapi semakin kesini film-film di Indonesia itu semakin berkembang sih Mas. Jadi mulai dari plot, proses produksi sampai dengan visualnya juga ya better lah daripada kemarin lah. Oke, nah kalau kita, nah selain nonton film Indonesia, Ahmed punya preferensi film apa nih? Yang bukan preferensi filmnya ya, tapi yang Ahmed tahu negara mana sih yang punya industri film yang cukup oke di perfilman terutama? Perfilman yang aku mungkin Amerika sih masih yang Amerika ya? Punya banyak resource sama teknologi perfilman, prodiksinya juga punya mereka udah mulai start lebih awal mungkin masih tetap Amerika. Ya tapi ini sebagai juga trivia mungkin ya buat teman-teman ya. Ada 3 industri film yang paling besar secara jumlah maupun secara bisnis ya di dunia. Apa itu Mas? Yang pertama tentu saja Hollywood Amerika. Yang kedua Bollywood, base-nya India. Yang ketiga Nollywood itu apa? Nollywood itu Nigeria. Nah, percaya atau enggak, Nollywood ini memproduksi kalau nggak keliru tahun 2021 sebelum 2021, sebelum pandemi 2019. Dia salah satu negara atau industri film yang memproduksi film paling banyak di dunia. Nollywood ini, Nigeria. Tapi kok nggak pernah nyampe ke Indonesia? Nah, masalahnya kualitasnya memang tidak sebagus atau belum menyamai Hollywood dan juga masalah promosi sebenarnya. Makanya jangan heran ketika misalnya teman-teman ya melihat ada beberapa aktor atau aktris dari Nigeria. Karena sebenarnya industri film di sana tuh lumayan oke gitu. Maksudnya, dan ekosistemnya juga jalan terus. Kalau diperhatiin ada beberapa aktor di Hollywood itu yang basisnya dari Nollywood itu dari perfilman Nigeria. Kan juga ada kan yang dari Hollywood kan kayak Irfan Khan atau mungkin beberapa yang lain itu juga tampil di Hollywood gitu. Nah, tapi sejauh ini belum banyak aktor atau aktris Indonesia yang jadi jadi tokoh atau figur sentral di perfilman yang basisnya adalah Hollywood gitu, karena Hollywood kan rujukan banyak orang ya gitu. Nah, yang Ahmed tahu siapa artis Indonesia yang pernah main di film populer dunia lah gitu. Nah, karena aku suka film action, jadi aku tahu Iko Uwais atau siapa itu Yayan Ruhian dan Joe Taslim. Joe Taslim gitu-gitu. Itu ya, yang paling populer mungkin itu ya di top of mind kita ya, karena dia sering main di film-film luar. Ya menarik. Juga serial di Netflix juga mereka main kan? Bukan mereka sih, mungkin si ini doang kali. Siapa? Iko Uwais. Oke. Banyak sih mereka juga main film-film dan emang udah jadi kayak
brand ambassador Indonesia ya mungkin di film-film, terutama film-film action ya, karena The Raid kan memang salah satu film yang cukup revolusioner ya untuk menjembatani aktor atau aktris terutama yang jago silat dan lain-lain gitu. Nah tapi menurut Ahmed kenapa sih kita nggak bisa punya industri film yang sebesar India atau sebesar Amerika gitu, atau bahkan sebanyak memproduksi film sebanyak Nigeria bahkan? Kalau menurut Ahmed kenapa? Waduh, ini pertanyaan berat ya sebenarnya. Ini untuk ini aja, apa namanya? Sepengetahuan Ahmed aja. Sepengetahuan sebagai penikmat ya, penikmat Mas. aja. Oke. Sebagai penikmat. Karena aku membandingkannya ke mungkin pasti kalau film action dan aku suka apa ya yang mungkin fiksi dan banyak visual efeknya, otomatis aku komparasinya ke Amerika. Mungkin dari sisi apa ya, kenapa mungkin di Indonesia masih belum terlalu bagus atau misalnya masih belum bisa mengejar ketertinggalannya itu karena memang pertama mungkin dari segi teknologi atau dari segi produksi filmnya masih belum terlalu atau belum rata lah standarnya, masih 1-2 PH doang yang mungkin mampu untuk melakukan itu. Terus dari sisi cerita, kalau dari sisi cerita sih aku malah benchmarknya ke Korea sih, karena Korea juga jadi industri itu ya. Atau Jepang lah. Karena mereka punya apa ya modal budaya yang kurang lebih sebenarnya sama kayak Indonesia. Tapi mereka mampu untuk membawakan itu di perfilman mereka. Jadi itu aku pikir itu jadi apa ya salah satu benchmark untuk Indonesia bisa mengangkat budaya, sekaligus juga mungkin orang-orang akan lebih tertarik karena oh ini Indonesia gitu. Terus kalau dari sisi kuantitas ya Mas. Nah kuantitas itu aku nggak tahu yang Nigeria karena yang apa Nollywood itu Mas Adet kayaknya memperhatikan banget ya. Tapi pernah baca aja. Aku nggak tahu kayak mereka proses produksinya gimana. Apakah cuma pakai HP atau apa gimana atau enggak lah, tetap film ceritanya gimana? Tapi terlepas dari itu mungkin memang soal ya balik lagi proses produksi kan pasti butuh biaya dan nggak mudah juga ya. Aku pikir Indonesia juga belum sepenuhnya atau belum 100% mendukung kemajuan industri perfilman itu lebih established, terutama dari segi mungkin pendanaan atau bahkan ekosistem atau apa dari penikmat filmnya sendiri pun mungkin masih banyak yang nonton via apa ya bajakan atau website ilegal gitu sih Mas. Menarik karena kita juga akan masuk ke situ karena memang salah satu tantangan dari perfilman kita di Indonesia menurutku juga karena banyak pembajakan ya. Jadi orang lebih menyukai mungkin kita dulu juga ada di proses itu ya ketika misalnya kita masih terutama aku di daerah itu kesulitan menemukan tempat nonton atau bioskop karena masih ada beberapa daerah yang belum itu. Betul, persebaran bioskop itu kan nggak merata di Indonesia. Dulu mungkin banyak bioskop, mungkin hampir di setiap daerah itu ada bioskop kecil ya. Kalau orang dulu tuh cerita katanya mungkin hampir di setiap kecamatan tuh ada bioskop. Meskipun cuma satu ini. Kalau sekarang kan kita ngebayangin bioskop itu ada 6 pintu teater gitu ya. Kan ada pintu teater 1, 2, 3, 4, 5 dalam satu bioskop. Dulu tuh katanya bisa jadi cuma satu aja, satu gedung ya satu layar aja gitu. Di masing-masing kecamatan atau mungkin di ibu kota kabupaten atau di kabupaten itu cuma punya satu. Nah, tapi sekarang kita terutama setelah tahun hancurnya industri film Indonesia ya 90-an akhir, 90-an akhir itu jadi tidak banyak infrastruktur film. Dan ini menurutku salah satu yang menyebabkan pembajakannya jadi subur karena penontonnya juga menikmati gitu ya DVD bajakan tadi dan lain-lain. Itu juga termasuk pembajakan. Dan aturannya pun tidak terlalu diperketat gitu. Tentang hukuman dan lain-lain. Jadi itu menurutku salah satu faktor ya kenapa pembajakan juga selain memang pada mentalitas kita juga gitu. Nah, tapi
kalau kita berkaca pada sekarang, Matt, ini juga nanti Ahmed bisa cerita. Kan sekarang ada OTT ya, ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menonton film gitu. Dari rumah, dari HP bahkan, dari laptop dan HP. Nah kalau menurut Ahmed, apakah itu akan mengurangi angka pembajakan film sebenarnya? Menonton dengan aplikasi-aplikasi seperti Netflix, Disney Plus, Amazon itu apa ya namanya? Amazon Prime gitu-gitu. Nah itu apakah Prime Video, video yang lokal ya, ada klik film juga, view dan lain-lain. Itu apakah akan mengurangi jumlah pembajakan film, Matt, menurut Ahmed? Kalau dari ya pemikiran mendasar aja. Ya, sepengamatanku mungkin sebagai orang awam atau penikmat film, aku memang merasa lebih mudah sekarang ya. Sekarang itu lebih mudah mengakses OTT yang Mas mungkin sebutkan tadi, karena kita lebih mudah dan juga lebih cepat update-nya dibanding bajakan dan kok dari segi kualitas nonton lebih juga HD, lebih enak dan nggak ada iklan 666 atau apa gitu lah ya. Judi online. Tapi aku pikir memang akan lebih memudahkan dan bisa jadi lebih mengurangi orang yang menonton secara ilegal, apalagi banyak layanan OTT yang udah bekerja sama dengan mungkin dengan provider kartu kita untuk bisa lebih murah dan bisa ya intinya sih bisa lebih murah aja sih. Iya. Karena menurutku sebenarnya tadi Ahmed bilang Jepang dan Korea itu salah satu yang bisa dirujuk ya untuk ini. Korea bahkan seriesnya luar biasa, film dan seriesnya bahkan salah satu pencapaian tertinggi mereka adalah Parasite. Itu film Parasite itu bisa jadi menang Oscar ya waktu itu dan itu film kayaknya film Asia pertama yang dapat Oscar ya. Film Asian based pertama yang dapat Oscar dan itu menjadi game changer juga di industri film di Amerika juga karena jadi punya ngasih rekomendasi banyak ngasih ruang banyak buat film-film dari Asia. Tapi kayaknya menurutku sebenarnya film Indonesia sangat punya potensi untuk ke sana. Cuman memang kita butuh banyak sekolah film, butuh banyak. Itu menurutku juga perlu karena ya sekali lagi nggak mungkin ada tercipta sebuah film tanpa adanya orang-orang yang expert membuat film kan. Maksudnya DOP atau mungkin penulis skenario, kemudian apalah yang yang teknis-teknis lah di dalam filmnya. Sayangnya memang itu yang belum banyak di Indonesia. Beda sama di Korea yang udah sangat tumbuh. Bahkan di Thailand pun itu udah sangat tumbuh. Kita memang agak sedikit kurang dari institut film dan lain-lain gitu. Jadi aku juga sangat kalau Ahmed lihat film-film festival gitu ya. Film festival Indonesia tuh keren-keren sebenarnya. Tapi tidak bisa dinikmati, banyak yang tidak bisa dinikmati secara publik luas ya karena filmnya sangat segmented dan ya kadang-kadang inilah film festival gitu kan memang nggak bisa. Tapi bayangkan Parasite itu kan film yang sangat oke ditonton oleh publik tapi juga secara pesan dia bisa dapat. Nah itu mungkin kenapa film Korea juga bisa masuk dengan mudah di Indonesia dan yang justru aku lihat sekarang ini sebagai bentuk kritikku juga ya untuk perfilmannya Amerika terutama yang menurutku sekarang banyak mengeluarkan film-film fast film ya, bukan fast film ya, apa ya, kayak fast food film gitu yang menurutku secara plot, secara cerita tuh nggak menarik ya. Jadi mereka bermain pada harus dipaksakan gitu ya. Iya, jadi menyebutkan film-film superhero misalnya. Pada akhirnya gitu-gitu aja formula yang dipakai, superhero-nya gabung sama ini dan lain-lain. Tapi secara cerita kalau ini nggak tahu, tapi menurutku pribadi nggak menarik sebenarnya kalau dibandingkan dengan film-film Korea dan Jepang yang punya plot yang cerita rapi, tuh yang gitu. jelas gitu apa yang mau diinin. Mungkin nggak banyak orang atau mungkin justru banyak orang yang lebih suka film-film simple kayak model-model film superhero yang di Amerika. Tapi menurutku kita kan punya kekurangan di teknologi ya jelas. CGI itu mahal banget untuk produksi sebuah film. Film Rafathar itu kan pakai CGI ya. Itu mahal banget sebagai sebuah film, tapi juga belum tentu laku di Indonesia. Film Gundala misalnya yang dulu sempat populer menggunakan teknologi juga di teknologi CGI dan lain-lain. Itu juga bukan jadi salah satu film yang paling populer di Indonesia, tapi justru film-film dengan story yang menarik, dengan cerita yang kuat itu justru bisa jadi film terlaris di Indonesia. Nah, tadi kembali kita ke OTT dan soal pembajakan ya. Aku sepakat juga sama Ahmed bahwa persoalannya sebenarnya pada
kita juga soal pembajakan film ini ada peluang bahwa sebenarnya kita bisa mengurangi pembajakan ini dengan memperbanyak akses ke film itu tersebut. Ya. Ini aku ngobrol sama temanku yang juga aktif di perfilman. Sekarang orang kenapa berani? Sekarang Indonesia kenapa banyak memproduksi film? Bahkan setiap pekan tuh kita ada film baru Indonesia. Setiap pekan itu ada satu film rilisan baru Indonesia. Hampir dulu tuh kayaknya setiap 2 minggu sekali aja ada satu film baru Indonesia. Jadi total dalam 1 tahun yang dirilis mungkin sekitar 52 sampai 70-an aja. Sekarang mungkin kita bisa produksi lebih dari 100 film satu ini ya di bioskop. Nah, salah satu alasannya adalah karena adanya fasilitas digital yang namanya OTT ini atau fasilitas-fasilitas untuk menonton di ruang ini. Kenapa? Karena kalau filmnya nggak laku di bioskop, mereka bisa ngejual ke OTT atau ke platformnya. Jadi mereka dapat ya kalau produksi film 5 miliar dijual 1 miliar paling nggak rugi-rugi kali di bioskop dapat 1-2 miliar misalnya. Jadi ada salah satu langkah yang bisa dipakai dan OTT juga untung karena mereka bisa dapat film yang harganya nggak terlalu mahal, penontonnya juga bisa cukup banyak gitu. Karena itu tadi kita kembali ke infrastruktur filman ya. Mungkin di Medan ada berapa bioskop? Waduh, kalau sekarang 5? Ya aku nggak tahu. Tapi lebih dari 5, Mas. Untuk Medan aja lebih dari 5 tuh. Tapi Medan emang gede sih. Iya, waktu aku kecil pun yang 2008 itu kayaknya udah lebih dari 5 juga deh. Udah lebih dari 5? Iya. Secara tempat ya, bukan secara layar ya? Maksudnya tempat di mall ini, di ini tuh lebih dari 5? Iya. Banyak juga berarti itu ya untuk ukuran Medan. Banyak. Di Jogja aja kayaknya ada 1, 2, 3, mungkin 6. Dan itu baru agak banyak setelah 2016-an ya, mungkin 2017-an. Dan menurutku ini menjadi salah satu faktor pendorong industrinya tumbuh sebenarnya, Matt, kalau menurutku. Infrastruktur ya. Infrastruktur, karena memang harusnya ada regulasi untuk membuat bioskop-bioskop yang murah. Karena kan sekarang ya Matt tahu persis kan juga dikuasai merek-merek tertentu aja tuh bioskop. Ada yang punya mall terus dia pakai nama itunya. Terus ada yang dari Korea, ada yang dari lokal dan lain-lain. Dan itu menurutku tidak membuka ruang kepada bioskop-bioskop lain sepertinya untuk bisa investasi di perfilman kita gitu. Karena potensi film Indonesia menurutku sangat besar sih. Kalau kita ngelihat dari jumlah penonton series yang semakin banyak. Sekarang tuh banyak banget kan Indonesia bikin series di OTT ya menurutku. Tidak hanya film ya, series juga ya. Tapi kan produksi series ini kan kadang-kadang juga nggak kayak sinetron yang nggak setiap hari tapi season kan. Season. Berapa episode 7, episode 8 episode. Nah kalau menurut Ahmed ngelihat dari potensinya film di Indonesia sekarang dari cerita, kira-kira kita bisa nggak sih setara dengan atau bisa nggak sih ngejar ketertinggalan kita dari Korea dan Jepang? Setidaknya kita jadi tuan rumah di negara kita sendiri untuk perfilmannya. Bisa, sangat bisa. Ya? Aku optimis bisa karena melihat kita punya modal. Modalnya itu bukan cuma tentang alat atau proses atau teknologi produksi ya, tapi benar tadi yang dibilang Mas Adat soal cerita atau apa, karena kita punya banyak mungkin budaya atau adat yang bisa diangkat. Jadi untuk mengolah ataupun ya bisa menulis sebuah cerita dengan baik itu sangat memungkinkan. Apalagi kita juga banyak juga sih penulis-penulis yang oke. Tapi untuk mewujudkannya ke film itu memang butuh proses sih. Tapi bisa. Kalau genre film yang Ahmed sukai apa? Paling sukain? Aku memang suka action sih Mas. Jadi nggak terlalu suka romance tapi action. Tapi selama ada action, entah itu genre apapun, ya aku bakal nonton. Ada unsur actionnya ya. Berarti kayak The Raid. The Raid kemudian apa ya? Film action Indonesia atau luar apa yang cukup sering sukain? Aku malah kalau action tuh suka yang kayak yang Cina-Cina gitu Mas. Kayak Ip Man. Oke. Ada Bruce Lee gitu-gitu. Oke. Ya itu menarik ya karena dan sebenarnya salah satu kekuatan genre film Indonesia itu yang cukup kuat adalah horor. Karena film terlaris di Indonesia all time itu adalah KKN ya. 10 juta penonton. KKN Desa Penari. Dan itu baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Horor sekarang ya lebih berkembang lah daripada horor dulu ya Mas ya. Dulu kan horornya horor seksual ya. Agak-agak pornografi. Jadi menurutku itu low sekali.
Tapi itu menarik, Matt, karena menurutku di film Indonesia itu tren itu gini, produser di Indonesia tuh banyak mengikuti tren yang laris. Ketika misalnya horor KKN di Desa Penari itu laris, tiba-tiba orang bikin film horor semua. Sampai sekarang film horor nanti ketika ada komedi, waktu itu Warkop DKI yang nomor satunya sebelum KKN, itu komedi semua. Jadi betul-betul industrinya mengikuti pasar yang ada dan jarang ada PH, ya itu wajar sih, tapi karena bisnis ya. Tapi jarang ada yang punya kedalaman untuk membuat satu gebrakan baru gitu. Makanya beberapa film-film yang aneh gitu tuh nggak mendapatkan respon yang baik. Aneh tapi bagus menurut banyak orang ya, kayak Jatuh Cinta seperti film-film itu, film hitam putih juga menurutku nggak dapat penontonnya banyak 600.000 tapi nggak sampai yang berjuta-juta. Jadi menurutku itu menjadi sebuah tantangan juga ya buat industri film Indonesia karena repetisi. Tapi horor kalau di Indonesia kayaknya salah satu yang paling jadi primadona ya, karena kayaknya penontonnya selalu ya pasti ada yang nonton. Kalau film horor Ahmed suka nonton nggak? Horor nggak terlalu suka sih. Lokal maupun luar ya? Lokal. Kalau luar masih gimana ya? Karena hantunya itu nggak bisa ngebayangin, maksudnya nggak bisa. Jadi aku menikmati ceritanya. Tapi karena di sini, karena aku nonton yang lokal, hantunya mungkin aku tahu. Berwujud ya? Jadi kayak apa ya? Ya yang di highlight malah hantunya bukan ceritanya gitu. Tapi kalau yang luar kan ceritanya. Iya, gitu. Menarik. Ya juga karena kalau kita bicara horor ya memang kayaknya sampai sekarang setiap minggu ada film horor sih pasti, film horor Indonesia, karena entah nanti dia, nah salah satunya trennya juga muncul dari media sosial nih, Matt. KKN itu kan kalau nggak salah filmnya dari thread Twitter dulu kan, ada tulisan dari Twitter dulu kan, baru dia dibikin film viral dulu lah istilahnya gitu. Jadi dia bukan film original, bukan film original script istilahnya kalau di film. Skripnya dari thread adaptasi, ya, film adaptasi. Adaptasi bisa dari buku, bisa dari tulisan, atau bisa dari kisah nyata atau buku sesuatu gitu. Nah itu menarik juga karena nggak banyak film di Indonesia yang original script. Nah sekarang kalau aku mau nanya soal Ahmed punya rekomendasi film apa yang menarik dan bisa diceritakan soal ada kaitannya sama unsur teknologinya? Oh, teknologi. Kalau untuk film-film teknologi yang mungkin aku kepikiran itu pernah aku tonton itu Searching mungkin, atau Black Mirror. Itu kan ada seriesnya juga. Searching tuh yang dia nyari anaknya. Oke, nyari anaknya hilang. Karena itu. yang missing kan kebalik tuh. Habis itu kan ada searching, ada missing. Iya. Yang missing nyari ibunya malah kalau nggak salah. Coba dicek deh para pendengar nih. Kalau nggak salah searching emang nyari anaknya. Kalau yang missing nyari ibunya. Oh. Karena ibunya yang hilang. Oke, lanjut. Kalau searching apa? Mungkin nanti bakal ada nyari neneknya, kakeknya juga. Bisa jadi nanti jadi apa lagi gitu. Missing 2 atau searching 2 kan. Ya itu karena aku mikirnya sejauh apa sih pemanfaatan teknologi untuk bisa karena kan di situ tentang kekeluargaan ya, bisa mempererat, terus juga bisa ya untuk keamanan, untuk ya macam-macam lah penggunaan teknologi intinya. Kalau Black Mirror sih lebih ke dampak ya. Mereka banyak nge-highlight banyak yang soal impact dari penggunaan sesuatu ya. Nah, berapa seasonnya sekarang? 5 ya udah seasonnya. Season 6 kalau nggak salah Mas, 6. Tapi yang paling aku ingat tuh tentang yang pertama, yang babi. Bukan. Kan ada yang babi. Yang dia game. Yang game. Pembuat game. Bandersnatch. Bandersnatch. Iya. Bandersnatch ya? Iya kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah. Oke. Itu sih yang paling aku ingat ya. Ya karena menarik ya, teman-teman juga bisa nonton Black Mirror ya, karena itu series yang kayaknya ke masa depan itu bakal banyak terwujud ya. Yang paling aku kalau Mas apa? Aku ingat aku juga salah satunya Black Mirror ya, yang film ada unsur teknologinya. Black Mirror yang itu sosial, penilaian sosial. Jadi ada rating untuk kita dari orang lain. Itu kan udah dipakai di Cina kan sebenarnya. Jadi negara itu bisa menilai reputasi kita di media sosial atau di itu. Itu tuh serem banget kalau itu diberlakukan.
Wah. Kan itu di ceritanya itu kan dia menjaga image-nya terus di depan orang, tapi dia di-review jelek. Akhirnya dia frustasi kan kalau yang di Black Mirror yang episode itu, aku lupa judulnya apa. Pokoknya intinya penilaian scoring sosial lah. Nah dia ketemu sama orang yang justru skornya sangat rendah, tapi dia paham, aku nggak mau terlibat dengan angka-angka kayak gini karena semuanya itu palsu menurut dia. Dan itu menurutku poin yang menarik buat kita karena bisa jadi film itu mensimbolkan hubungan antara manusia sekarang di media sosial dan di dunia nyata. Ya. Kadang-kadang kita ngelihat di media sosial dia sangat bijak, sangat baik, sangat beragama, sangat religius dan lain-lain, tapi ternyata di luarnya dia memang membangun itu hanya untuk tujuan branding aja gitu. Dan itu menurutku pesan yang menarik. Dan kalau teman-teman juga mau nonton Black Mirror, menurutku itu menjadi salah satu tayangan yang recommended ya untuk melihat seperti apa, sama mungkin Social Dilemma ya, itu juga menarik untuk ditonton karena impact dari ini. Tapi kalau aku sebenarnya film yang unsur teknologi baru-baru ini adalah yang aku yang aku tonton namanya Dream Scenario. Dream tentang apa tuh Mas? Jadi film itu menceritakan tentang seseorang yang menjadi populer di dunia nyata karena dia masuk ke setiap mimpi orang. Jadi dia dibicarakan oleh orang banyak karena tiba-tiba orang ini muncul di setiap mimpi orang yang ada di seluruh dunia. Oh. Nah, pada akhirnya dia dipuji-puji jadi artis dadakan ya, kayak fenomena seleb yang kita alami sekarang. Tapi misalnya dia jadi populer karena dia ngomong sesuatu, misalnya bercanda game itu kan tiba-tiba populer gitu tanpa ada karena sensasi sensasi gitu. Nah, ini sama prosesnya kayak gitu. Dia menjadi sensasi dalam waktu ini, dia mulai mau dikasih iklan dan lain-lain, ada agensi yang nawarin. Tapi satu ketika tiba-tiba dia hadir di mimpi orang lagi. Tapi dia ini agak sedikit spoiler, tapi kayaknya filmnya udah nggak ada di ini, jadi nggak apa-apa, nggak ada di bioskop. Dia menjadi pembunuh di masing-masing mimpinya orang. Yang tadinya orang datang karena merasa orang ini ada di mimpiku nih, keren. Tiba-tiba dia jadi pembunuh di situ. Jadi ngebunuhin orang, terus dia melukai orang, menyakiti, melakukan pelecehan dan lain-lain. Sehingga orang-orang merasa dia ini harus dihukum. Padahal dia nggak melakukan apa-apa. Dia tuh cuman datang di mimpi orang. Yeah. Bukan di dunia nyata loh nih. Sampai dia dipecat dari sekolahnya, dia guru, dia profesor. Jadi dipecat dari sekolahnya, dia diungsikan, dia dipisah sama istrinya karena istrinya malu punya. Jadi dia bingung sebagai manusia. Lah saya ini nggak melakukan apa-apa, tapi saya jadi sensasi. Saya hadir di mimpi orang jadi sensasi. Saya jadi dituduh melecehkan orang, tapi saya juga pernah melakukannya. Saya melakukannya dalam dunia mimpi. Bukan saya yang mau. Ini orang lain yang berimajinasi. Nah pada akhirnya ternyata di akhir film itu menceritakan bahwa ada orang yang bukan menjual. Pada akhirnya ada teknologi, dan ini menurutku juga bisa kejadian di masa depan di kita. Teknologi yang membuat orang mengatur mimpinya. Jadi kamu tidak akan mengalami mimpi buruk kalau kamu pakai alat ini, karena otakmu distimulus, kamu pingin ada siapa di mimpimu, gitu. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu. Jadi di akhir filmnya itu akan seperti itu. Jadi ada orang yang jualan alat untuk mengatur mimpi ini. Jadi kamu akan dipastikan, bahkan digaransi kalau kamu akan mendapatkan mimpi yang selalu ceria. Nggak mungkin dapat mimpi buruk, ketemu orang yang melecehkan dan lain-lain, mati, ditabrak dan lain-lain, itu nggak mungkin karena kamu punya alat ini. Dan ini menurutku menarik. Dia menceritakan juga bahwa nanti kalau kamu nggak subscribe full, kamu bisa dapat iklan di mimpimu tadi. Jadi kamu misalnya tiba-tiba ada iklan minuman gitu di tengah-tengah mimpimu. Jadi kayak jadi lahan bisnis baru gitu. Dan menurutku ini bisa jadi komersialisasi lewat mimpi ya. Iya, komersialisasi lewat mimpi. Jadi menurutku, ternyata filmnya ke arah situ. Bahwa orang pada akhirnya jadi memilih mau mimpi apa, dan dengan alat ini promosi industri juga bisa menarik gitu. Jadi ini menurutku salah satu film yang aneh filmnya menurutku. Tapi menarik karena ternyata film ini punya gambaran soal masa depan tuh yang lebih future gitu. Enggak. Kan mungkin beberapa film yang dulu-dulu kan kita juga nganggapnya film apa sih, masa ada absurd banget ya. Ada mobil listrik gitu-gitu kan. Sekarang mobil listrik ada. Terus ada VR dan lain-lain. Mobil terbang juga udah mulai ada. Ada taksi terbang tuh katanya di IKN kan juga tulisannya ada taksi terbang gitu.
Tapi maksudku itu bisa jadi akan jadi kenyataan. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi film itu seringkali mencerminkan imajinasi orang terhadap sesuatu yang bisa jadi terwujud juga gitu. Jadi itu sih kalau aku film yang salah satu yang menurutku kayaknya ini bisa kejadian ya, dan cukup dekat kalau apa tadi Mas judulnya? Dream Scenario. Dream Scenario. Oke. Filmnya Nicolas Cage. Jadi Nicolas Cage ini yang main Night at the Museum. Apa sih pokoknya film yang dia National Treasure. Dia yang main film National Treasure sama World Trade Center. Ini menurutku oke filmnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bisa selain Black Mirror tadi yang menurut Ahmed bisa nonton film ini juga sebagai bagian dari pembelajaran soal bahwa menjadi sensasi itu kadang menyenangkan tapi bisa jadi nggak menyenangkan. Ya. Pertama itu, kedua soal ini. Nah terakhir selain yang film yang ada unsur teknologi, rekomendasi film yang menarik dari Ahmed apa? Yang non unsur teknologi atau series mungkin? Mungkin yang baru-baru aja ya Mas. Atau yang lagi hype atau lagi tayang mungkin ya. Kayaknya ini ada Dune 2 chapter. Oh iya, bakal launching semuanya. Iya. Udah launching atau belum sih? Belum. Aku nggak tahu, kayaknya belum. Tapi bakal waktu dekat-dekat ini. Betul, katanya masih anticipated ya. Iya, yang pertama kan bagus, ada. Jujur aku belum nonton. Menang. Dune 1. Berapa ya? Award 6 Oscar. Sci-fi ya? Iya, sci-fi. Itu ya ceritanya sih lumayan sih. Ya fiksi, terus tentang mereka bertahan hidup di gurun, terus ya nanti di chapter 2. Ya sih. Terus kalau lokal sih aku masih merekomendasikan kemarin tuh nonton Agak Lain ya. Sebagai orang Medan ya. Jadi film Agak Lain itu film dari podcast Agak Lain yang isinya orang Medan dan sekitarnya lah, Batak lah. Sumatera Utara. Ya, komedinya juga kena ya. Segar lah. Segar ya. Dan jadi film terlaris kedua di Indonesia sekarang. Ya, karena penontonnya udah 7,5 juta. Ya. Surprisingly film itu bisa populer menurutku agak luar biasa ya. Nah, kalau Mas Adet apa Mas? Kalau aku film rekomendasi ya, kalau yang dari luar aku sebenarnya suka film India. Suka film India. Itu tayang di bioskop atau? Enggak sih, dulu nontonnya bajakan sih sebenarnya. Salah satunya sebenarnya PK. Menurutku film PK-nya. PK ya. PK-nya siapa pemainnya lupa aku. Amir Khan. Itu menurutku bisa menggambarkan konteks sosial ya. Nah itu yang menurutku menarik dari film-film India sebenarnya. Karena film India itu selalu punya pesan sosial yang kuat ya. Tapi filmnya lama kadang-kadang 3 jam, 2 jam setengah gitu-gitu ya, capek nontonnya. Iya, tapi nilai atau value sosialnya juga tinggi. Itu kan sebenarnya don't judge book by the cover kan. Jangan lihat orang dari, kalau di India tuh tapi memang kayak gitu. Jadi dia ngelihat orang dari covernya. Kalau kamu pakai, kalau kamu banyak film-film kayak gitu ya. Kalau kamu orang Muslim tapi kamu nggak pakai gamis, kamu bisa dianggap nggak orang Muslim gitu. Jadi kamu pakai baju kayak gini aja, terus kamu sholat ke masjid, bisa jadi dipertanyakan, loh kamu kok pakai baju kayak gini sholat ke masjid? Itu tuh real terjadi karena aku ke India juga dipertanyakan. Cowok atau cewek itu? Cowok. Kan kalau di sana pakai baju gamis yang panjang gitu ya. Jadi ketika launch film itu, aku lupa aku udah nonton film itu atau baru ke India. Kalau nggak salah udah nonton film itu terus ke India, dan melihat fakta itu pada akhirnya ternyata film ini sebenarnya cocok juga di Indonesia karena banyak kejadian-kejadian seperti itu terjadi di Indonesia. Itu kalau rekomendasi film luar ya. Kalau film lokal aku nggak terlalu banyak film lokal yang menurutku menarik ya. Tapi kalau yang pesan-pesannya kuat sebenarnya film-film kayak kayak Exile yang kemarin terakhir aku tonton ya, itu menurutku menarik secara isu. Film itu dari 2015 ngomongin soal 65 dan lain-lain. Jadi mungkin salah satu yang bisa direkomendasikan masih ada di bioskop juga, Woman from Rote Island itu juga, tapi triggering sekali filmnya. Berarti Mas Adit suka genre yang punya value. Cerita-cerita. Iya, aku lebih suka film yang kayak gitu. Jadi makanya berupaya untuk menonton film Indonesia yang kayak gitu karena biasanya nggak lama di bioskop. Biasanya cuma seminggu, 2 minggu gitu. Dan kalau mau nonton di OTT jarang munculnya, lama biasanya 3 bulan, 4 bulan kemudian. Jadi ya itulah paling film-film yang kayak gitu ya. Tapi film India tadi menurutku banyak sekali. Kalau mau minta list film India yang recommended, tidak hanya Coach Hotai, mungkin banyak. Nanti aku bisa memberikan review yang lain. Karena jujur film Korea dan India itu sama bagus, ceritanya kuat-kuat ya. Dan nggak main-main, mereka produksinya sangat bagus. Mungkin yang di Netflix sekarang itu
filmnya yang cukup pop aja. Sebenarnya banyak sekali film-film festival mereka, film-film yang menang award di negara mereka itu yang justru nggak kedetek ya. Kalau mereka tuh bagus banget film-filmnya. Di film Indonesia juga banyak kok. Horor-horor kita juga sekarang bagus. Agak lain komedi menurutku next level komedi ya. Nggak cuman sekedar mengulang merepetisi seperti Warkop yang kemarin, tapi betul-betul original story-nya dibikin baru. Jadi kalau menurutku ya itulah. Mungkin ada catatan terakhir nggak dari Ahmed untuk? Tapi aku mau nanya dulu Mas, di antara Hollywood, Bollywood sama Nollywood yang paling Mas favorit kan apa? Bollywood. Bollywood. Oh. India itu punya banyak industri film, tidak hanya, maksudnya ada film berbahasa Hindi, ada film berbahasa apa-apa gitu. Karena mereka banyak bahasanya kan sebenarnya. Kayak kita lah film. Kalau di Indonesia tuh ada film bisa jadi dibikin film berbahasa Jawa khusus, film Makassar, Bugis khusus. Film bahasa Banjar khusus tuh bisa. Nah di India tuh segmennya tuh kayak gitu per bahasa. Jadi mereka sangat tumbuh lah. Filmnya bagus-bagus. Aku prefer Bollywood daripada Hollywood karena secara value, sorry to say, film Bollywood memang jauh lebih oke secara cerita ya, lebih kuat lah. Dan lebih relate sebenarnya sama Indonesia karena konteks sosialnya nggak jauh lah. Kita nggak kaya-kaya kali sebagai negara, nggak terlalu miskin-miskin banget tapi punya masalah sosial yang sama, soal agama, soal miskin kaya gitu-gitu. Jadi masih cukup relate gitu. Gimana, Matt? Soal catatan film Indonesia lah secara keseluruhan, harapannya kayak gimana? Harapan sebagai penikmat film sih lebih ke banyak eksplorasi soal cerita-cerita yang mungkin jangan terlalu dipaksakan tapi dekat dengan kita sebagai relate ya? Entah itu mengangkat isu-isu sosial atau adat kayak tadi yang Woman from Rote Island, atau juga mungkin ya Ngeri sedap gitu sangat kan. kontekstual ya. Nah, jadi konteks-konteks budaya yang ada di Indonesia juga sekaligus terpromosikan juga. Kita jadi lebih enak aja, enjoy aja untuk menikmati industri film. Ya gitu betul, sepakat. Ya karena film-film lokal kita, terutama yang daerah itu banyak yang sukses ya. Toba Dreams, kemudian yang ada Ngeri Sedap. Bagus, ya. Nah, Uang Panai dari Makassar tuh surprisingly filmnya juga bagus. Jadi teman-teman kalau yang mau nonton film-film berbasis daerah, tidak aja film Jawa sudah banyak diwakili film-film horor kita yang basisnya adalah cerita-cerita dari Jawa. Tidak ada hantu dari Makassar, dari yang lain-lain, jarang. Jadi menurutku dengan konteks lokal Indonesia, menurutku kita punya banyak potensi untuk menceritakan cerita-cerita di daerah dan nantinya kita bisa menikmati film-film yang lebih kontekstual lagi dari segi value dan lain-lain. Thank you Ahmed, kita nanti ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak podcast Ngobrol Dilihat episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.